ya masih bisa bernafas, karena keadaan itu sudah sangat sering kita alami dari hari ke sehari, kita jadi lupa yang namanya bersyukur. Padahal kalau kita mau lihat di luar sana, ada ketika orang itu malamnya tidur, tapi paginya nggak bisa bangun, udah nggak bangun. Kira-kira ada nggak seperti itu? Ada ya. Atau ketika orang itu malamnya tidur, bangun-bangun, ternyata kaki sama tangannya nggak bisa digerakkan. Aku. Atau separuh bagian dari tubuhnya mati. Kira-kira ada seperti itu? Ada juga. Makanya Bapak Ibu, kita patut untuk bersyukur. Karena kita sering lupa waktu kita beristirahat, waktu kita tidur, Tuhan bisa saja sewaktu-waktu menghentikan nafas kita. Betul Bapak Ibu? Maka daripada itu, mari kita bersyukur. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan setiap pagi. Saya ambil kesempatan untuk saya bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang masih Tuhan percayakan buat saya. Jika keadaan saya baik di pagi hari, keadaan saya normal di pagi hari, itu selama 1 hari ke depan saya mau pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kali ini Bapak Ibu saya tidak membahas tentang waktu, karena sudah Bapak Gembala sampaikan tentang waktu ya beberapa minggu yang lalu. Saya mau menyampaikan tentang hidup baru. Kiranya kita ini di tahun yang baru kita punya semangat untuk mengenakan hidup yang baru. Kalau di awal tahun seringkali kita punya pengharapan. Anak muda juga punya resolusi-resolusi ya kadang. Seringkali punya pengharapan selama 1 tahun ke depan di tahun yang baru ini. Oh saya ingin ini, saya ingin sukses, saya ingin dapat kesehatan, saya ingin dapat jodoh, saya ingin mendapat pemulihan ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tentu saja itu tidak salah Bapak Ibu. Namun kita harus tanamkan di dalam diri kita lebih daripada itu. Kita mau punya pribadi yang lebih baik daripada pribadi kita tahun yang lalu. Kita mau memperbaiki diri Bapak Ibu. Kita mau menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau membaharui diri kita untuk lebih baik lagi. Tidak salah kita mempunyai keinginan tersebut Bapak Ibu. Tapi kita harus lebih daripada itu. Kita mau memperbarui setiap karakter kita, lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Karena apa? Kekristenan itu identik yang namanya pembaruan. Identik yang namanya pembaruan. Kalau kita baca di dalam Alkitab itu ya banyak sekali kata baru di dalam Alkitab. Lahir baru, manusia baru, betul ya, anggur baru. Bahkan kita pun akan meninggalkan langit bumi yang lama kita ini. Dan Tuhan menyediakan apa? Langit baru dan bumi baru Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu identik dengan yang namanya pembaharuan. Pembaharuan. Banyak dari kita berpikir ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita memilih sudah mengikut Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu sudah merasa hidup kita ini sudah diperbarui, atau kita sudah menjalani hidup yang baru. Kita sudah menjadi manusia yang baru, sudah dibaptis, rajin ke gereja, mendengarkan firman Tuhan. Oh, saya sudah hidup baru. Tetapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, kita mau jujur melihat di dalam kehidupan ini, kita mau jujur lihat orang Kristen di lapangan juga Bapak Ibu. Kalau kita mau sungguh-sungguh jujur, kadangkala kita melihat kok orang yang sudah Kristen belasan tahun ya, bahkan dari lahir sudah Kristen Bapak Ibu, tetapi kita lihat hidupnya tidak ada bedanya dengan hidupnya yang dulu. Atau ketika dia memilih untuk mengikut Tuhan, sebelumnya belum mengikut Tuhan. Ketika dia memilih untuk mengikut Tuhan, tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Ternyata hidupnya masih sama seperti
sebelum dia mengenal Tuhan. Seringkali kita lihat seperti itu. Cara berpikirnya sama, cara bertindaknya sama, cara hidupnya sama. Pokoknya nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda. Sampai kita bingung. Lalu apanya yang baru? Opone sing nyar? Apanya yang baru di dalam kehidupannya? Kalau kita melihat hidup kita sendiri yang kita jalani hari ini, apakah hidup kita ini juga masih sama seperti yang dulu sebelum kita mengenal Kristus? Kita bisa koreksi hidup kita. Jika masih sama, kita masih suka emosian, mungkin kita masih suka sering menipu dan lain sebagainya, cara hidup kita masih sama seperti cara hidup yang dulu, ada yang salah dengan kekristenan kita, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang harus diperbaiki, ada sesuatu yang harus digumuli di dalam hidup kekristenan kita, Bapak Ibu. Di dalam Yeskiel yang ke-11 ayatnya 19, itu dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, yang Tuhan berikan kepada kita adalah hati yang baru dan roh yang baru, Bapak Ibu. Supaya kita mempunyai gairah, kita mempunyai kehausan akan Dia. Kalau coba kita ingat ke belakang ketika kita pertama kali memilih untuk hidup mengakui Tuhan sebagai juru selamat, semangat kita masih menggebu-gebu ya. Kita rajin ke gereja, kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan terus-menerus. Di awal kekristenan ketika kita memilih Tuhan sebagai juru dan selamat kita, seringkali semangatnya itu masih membara gitu. Orang bisa sangat rindu mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab di rumah. Tetapi semakin lama menjalani kehidupan kekristenan, yang menjadi pertanyaan, apakah semangat itu masih sama seperti yang dulu? Apakah semangat itu masih terpelihara ataukah sudah pudar, Bapak Ibu? Ketika semakin lama mengikut Tuhan, apakah semangat itu masih terjaga di dalam diri kita? Atau masih kita ke gereja dengan sangat rutin gitu, setiap minggu tidak pernah absen. Tetapi ternyata itu hanya formalitas saja. Itu hanya sebuah rutinitas saja dan kita terjebak di dalam itu. Kalau menurut kita, agama lain punya agama, dia kalau hari-hari tertentu ke tempat ibadahnya, aku juga orang Kristen, aku juga punya tempat ibadah, hari Minggu aku tak ke gereja biar kayak orang-orang beragama yang lain. Atau hanya sekedar seperti itu. Jangan sampai kita bertahun-tahun di bangku gereja, Bapak Ibu, menghangatkan bangku gereja, tetapi tidak ada pernah kita dapati dalam hidup kita itu hidup yang baru. Kita tidak pernah mengalami hidup yang baru. Maka akan sia-sia kekristenan kita. Karena kalau dikatakan gini, hidup yang baru, apanya sih yang baru? Opone sing nyar, opone sing beda, opone sing ganti. Apakah kita punya bisnis yang baru ketika kita jadi orang Kristen? Apakah kita punya motor baru, mobil baru, rumah baru, atau pembaruan ekonomi? Kalau hanya seputar itu, Bapak Ibu, nggak perlu jadi orang Kristen. Saya katakan, di luar sana orang yang tidak mengenal Tuhan pun banyak yang sukses. 10 orang terkaya di dunia pun itu banyak yang ateis, Bapak Ibu, yang tidak mengenal Tuhan. Jadi tidak ada urusannya dengan itu, Bapak Ibu. Yang pasti orang yang hidup baru adalah cara hidupnya itu berbeda dari cara hidupnya yang lama. Cara berpikirnya berbeda dari cara berpikir yang lama.
2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Hidup saleh di sini memakai kata Yunani, eusabeia, Bapak Ibu. Itu salah satu kata yang digunakan untuk kata ibadah juga. Jadi dulu saya pernah menyampaikan ada beberapa kata yang digunakan untuk menggunakan kata ibadah. Latreia, liturgos, dan eusebeia. Eusebeia ini artinya man of God, hidup anak Allah, hidup seperti manusia-manusia Allah, Bapak Ibu. Untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita memilih Tuhan sebagai juru selamat kita, Tuhan itu punya agenda, Tuhan itu punya tujuan di dalam hidup kekristenan kita, yaitu apa? Mengubah manusia daging kita menjadi manusia Allah. Saya ulangi Bapak Ibu, Tuhan punya agenda di dalam hidup kita, yaitu mengubah manusia daging kita menjadi manusia Allah. Menjadi manusia Allah. Dan ini adalah perjalanan kekristenan kita. Oke, ini perjalanan kekristenan kita. Makanya kekristenan itu bukan agama, Bapak Ibu. Bukan agama, tetapi jalan hidup. Ketika kita memilih menjadi orang Kristen, ya ini jalannya, ini jalan hidup kita. Itu semakin sempurna seperti Bapa. Jadi kekristenan bukan hanya KTP kita beragama Kristen, lebih daripada itu. Hidup kita mencerminkan pribadi Kristus. Ini perjalanan kekristenan, Bapak Ibu. Dikatakan dalam ayat tadi, Tuhan menganugerahkan segala sesuatu supaya kita punya hidup saleh, punya eusebeia tadi, punya kehidupan yang saleh, Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan, aku tidak mungkin bisa hidup baru. Hidupku yang lama sudah rusak, apalagi ditambah lingkungan yang jahat, yang rusak. Keadaanku tidak memungkinkan untuk hidup baru. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan itu. Karena apa? Dikatakan tadi, kita garis bawahi bahwa Tuhan telah menganugerahkan segala sesuatu. Itu artinya Tuhan telah menyediakan fasilitas untuk kita dapat hidup yang saleh, untuk kita dapat hidup yang baru. Kita nggak bisa bilang aku gak iso Tuhan, kamu tak sediani fasilitas supaya kamu hidup yang baru. Pertanyaannya, kamu mau atau enggak? Cuma itu. Pertanyaannya bukan di Tuhan, tetapi di kita. Apakah kita mau atau tidak? Sebab Tuhan mengatakan telah mengaruniakan segala sesuatu. Segala sesuatu tersebut adalah fasilitas supaya kita beroleh hidup yang baru. Tuhan tidak mungkin memberi perintah yang mustahil bagi kita. Kalau Tuhan memberi perintah, sekalipun itu perintahnya berat, berarti manusia itu dapat melakukannya. Ini logika umum, Bapak Ibu. Saya pun memerintah anak saya, saya tahu kemampuan dia. Pasti saya tidak akan memberi perintah yang anak saya itu tidak bisa lakukan. Mika, peno wit jambu kae, takon menek, bisa enggak? Enggak bisa. Tentu saya tidak akan memberi perintah seperti itu. Apalagi Tuhan yang melebihi manusia. Ketika Dia memberikan perintah kepada kita, sekalipun itu terasa berat, pasti kita dapat melakukannya. Mari kita
cari tahu Bapak Ibu, apakah segala sesuatu itu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah segala sesuatu atau fasilitas yang Tuhan berikan supaya kita memperoleh hidup yang baru. Selanjutnya, Mbak Rita. Selanjutnya lagi. Tuhan punya satu tujuan dalam hidup kita, yaitu mengubah hidup kita dari manusia daging menjadi manusia Allah, dengan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Dan segala sesuatu itu yang pertama adalah status atau hak atau kuasa. Itu kita bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa juga berarti hak, juga berarti status, eksosia, supaya kita menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, membawa penebusan bagi kita umat manusia, Bapak Ibu, memindahkan kita dari semula kita hamba dosa menjadi hamba Allah, mengangkat kita sebagai anaknya kembali, Bapak Ibu, memberi status kita sebagai anaknya. Jadi Tuhan memberi fasilitas awal, memberi modal awal yang namanya status. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah ahli waris kerajaan surga. Sing jenenge dikei warisan ki mesti sapane Bapak Ibu, dulure, tanggane? Bukan kan? Siapa? Anaknya. Yang diberi warisan pasti adalah anaknya. Sekalipun tetangga Bapak Ibu berbuat baik sama Bapak Ibu, tetapi yang akan Bapak Ibu berikan warisan adalah anak Bapak Ibu, bukan saudara Bapak Ibu bahkan. Maka Tuhan memberi modal awal bagi kita, yaitu status sebagai anak Allah, supaya kita dapat mewarisi kerajaannya. Tanpa status ini, saudara dan saya tidak akan mewarisi apapun, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh punya harta yang berlimpah, tetapi harta itu akan diwariskan kepada anak Bapak Ibu. Tanpa status, tanpa hak sebagai anak Allah, kita tidak akan mewarisi kerajaan surga. Namun permasalahannya Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang stop sampai di sini. Berhenti sampai di sini. Sudah merasa menerima Tuhan sebagai juru selamat. Hore, aku anak Allah. Aku pasti mewarisi kerajaannya, aku pasti masuk surga. Lalu actionnya di dalam kehidupan, dia pasif, tidak melakukan apapun. Ya ke gereja sih, cuma ya hanya rutinitas saja. Dia tidak ada perubahan di dalam dirinya. Itu namanya pasif, tidak aktif. Padahal kekristenan itu adalah aktif. Kita terus bergerak, kita terus bertumbuh. Saya pernah menyampaikan tentang pertumbuhan. Tanpa melakukan apapun. Padahal Bapak Ibu, yang namanya status, yang namanya hak selalu mendatangkan apa? Bisa dibaca? Status selalu mendatangkan tanggung jawab. Hak, status, kuasa itu selalu mendatangkan tanggung jawab. Ketika kita diberi status anak Allah, kita sudah tidak bisa melakukan sesuka hati kita. Kita tidak bisa hidup sesuka hati kita, Bapak Ibu. Kita harus tahu bahwa ada hak, ada tanggung jawab. Yang namanya hak selalu memuat tanggung jawab. Yang namanya status selalu mendatangkan tanggung jawab. Apalagi kita di dunia ini, Bapak Ibu, sebagai duta-duta kerajaan Allah. Ya, sebagai duta-duta kerajaan Allah. Kita harus mencerminkan kehidupan anak-anak kerajaan.
Kalau ada wakil negara ya, ada duta, katakanlah duta Indonesia gitu ya, di negara lain, di negara Australia lah mungkin. Ketika Bapak Ibu diangkat menjadi duta Indonesia di negara tersebut, Bapak Ibu tidak bisa hidup sesuka hatinya, ya. Bapak Ibu membawa bendera Indonesia di negara tersebut. Dan yang apapun Bapak Ibu lakukan sebagai duta Indonesia itu akan menentukan apakah negara Indonesia ini nanti dipermuliakan atau tidak. Jadi Bapak Ibu itu membawa nama baik dan martabat bangsa Indonesia di negara tersebut. Kalau Bapak Ibu diangkat menjadi keluarga kerajaan Inggris mungkin, ya boleh, enak kan diangkat jadi keluarga kerajaan Inggris, ya. Tetapi ketika Bapak Ibu memasuki istana, Bapak Ibu sudah tidak boleh hidup sesukanya sendiri. Bapak Ibu nggak bisa makan kayak di warung jigrang kayak ngono ya. Makanya muluk banu jigrang kakinya di atas sudah nggak bisa. Itu sudah ada, kalau keluarga kerajaan itu ada table manner gitu, cara makan yang benar. Mungkin garpunya di sebelah kanan, pisaunya di sebelah kiri. Itu pun nggak boleh piring bunyi, piringnya nggak boleh bunyi seperti itu. Nggak boleh Bapak Ibu juga ketika datang makan malam pakai kaos oblong gitu, nggak boleh juga. Jadi ada aturan kerajaan yang harus dituruti. Harus pakai pakaian kerajaan, pakaian bangsawan. Jadi ada tanggung jawab yang kita kenakan ketika kita diangkat menjadi anggota kerajaan. Kalau orang Kristen berpikir bahwa, karena ada juga yang beranggapan bahwa oleh aku jadi Kristen hidupku bebas. Kalau pengertian bebasnya itu adalah bebas tanpa batasan, itu tidak tepat Bapak Ibu. Sejak kapan pengertian hidup bebas itu hidup bebas tanpa batasan? Tidak mungkin, karena kita dibatasi oleh yang namanya firman Tuhan. Di bawah kolong langit ini selalu ada batasan Bapak Ibu. Segala sesuatu di hidup ini ada yang namanya batasan. Selalu ada yang namanya batasan. Bapak Ibu olahraga, baik enggak? Baik, tetapi kalau Bapak Ibu terus-menerus olahraga tanpa mengenal batasan, berbahaya juga enggak untuk jantung? Berbahaya. Jadi semua selalu ada batasan. Bapak Ibu punya rumah pun itu ada batasannya. Bapak Ibu bangun rumah, ya enggak bisa kan pakai tanahnya tetangga lebih dari tanah kita, enggak bisa. Bahkan di dalam rumah pun juga ada batasan. Ini tak batasi digawe aku adus buat tempatku mandi. Ini tempat ruang tamu, ada batasan. Bapak Ibu nggak bisa membiarkan anak Bapak Ibu mandi di ruang tamu mungkin. Ya kan ada batasan. Di bawah kolong langit ini ada batasan. Negara kita Indonesia ini sudah merdeka. Oh iya merdeka kan artinya bebas dari penjajahan. Bukan berarti ketika negara ini merdeka, negara ini boleh memperluas wilayahnya, lalu memperluas wilayahnya sampai ke Malaysia mungkin. Boleh enggak? Enggak boleh juga. Ada batasannya. Ada batasannya. Yang dikatakan merdeka ini pun, yang dikatakan sudah bebas ini pun ada batasannya. Di bawah kolong langit ini semua ada batasannya Bapak Ibu. Kita pun manusia orang yang merdeka, orang Kristen ya. Kita orang-orang yang merdeka, kita orang-orang yang bebas. Kita tidak sebebas-bebasnya. Ada firman Tuhan yang membatasi kita. Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 19. Kalau Bapak Ibu baca perikop ini tentang manusia baru. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus Bapak Ibu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan.
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Surat Paulus ini, Bapak Ibu, ketika Paulus nulis ya kepada jemaat di Efesus, Paulus gak kepikiran kalau suatu saat surat ini akan dibukukan lalu menjadi Alkitab Bapak Ibu dan saya. Gak kepikiran Paulus seperti itu, betul ya? Karena surat ini adalah surat penggembalaan untuk komunitas jemaat di Efesus. Ketika ada persoalan yang terjadi di sebuah komunitas jemaat, Paulus mengirimkan suratnya, Bapak Ibu, untuk apa? Untuk menasehati, untuk memberi penyelesaian masalah di komunitas jemaat tersebut, Bapak Ibu. Jika Paulus menasehati demikian ya, menasihati, jangan kamu hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Berarti ketika Paulus menasihati seperti ini, berarti ada orang-orang pada waktu itu yang sudah menerima Kristus, yang seharusnya menjalani hidup yang baru, tetapi kenyataannya mereka masih mengenakan cara hidup yang lama. Betul ya? Paulus nasihati nih pada orang-orang Efesus. Kalimatnya demikian, kamu jangan mengenakan cara hidupmu yang lama, jangan mengenakan pikiranmu yang sia-sia. Berarti logikanya pada waktu itu ada orang-orang yang demikian, Bapak Ibu. Jadi permasalahan ini tidak hanya terjadi sejak dulu, bahkan sampai sudah ada sejak dulu, Bapak Ibu. Bahkan sampai saat ini pun masih ada. Dan dikatakan orang bodoh ya di sini. Orang bodoh itu adalah bukan orang yang secara pengertiannya ya tidak bisa matematika, mungkin secara akademisnya itu bodoh gitu enggak. Orang bodoh di sini adalah orang yang mengerti tetapi tidak mau melakukan. Tuh. Jadi orang bodoh itu bukan yang akademisnya jelek, tidak. Akademisnya bisa pintar, tetapi dia tahu ini benar, ini salah, tetapi tidak mau melakukannya. Sama seperti orang-orang yang ditegur oleh Paulus di jemaat Efesus ini, Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi di dalam ayat yang ke-21. Efesus 4 ayat yang 21. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita garis bawahi nanti ya, kamu telah belajar mengenal Kristus. Akan tetapi bukan dengan cara itu kamu belajar tentang Kristus. Fasilitas yang kedua yang Tuhan sediakan bagi kita supaya kita dapat hidup yang baru, menjalani hidup yang baru. Yang kedua adalah apa? Injil atau firman Tuhan. Yang pertama tadi kita sudah diberi status nih sebagai anak Allah. Ya. Tuhan tidak memandang latar belakang dosa kita yang buruk. Sekalipun dosa kita itu sudah merah gitu ya, seperti kain kesumbah. Tapi Tuhan tidak memandang itu, Bapak Ibu. Tuhan tetap memberikan kita status anak-anak Allah. Yang mau menjadi pertanyaannya apakah kita mau menerima tanggung jawab itu, menjalani tanggung jawab. Ketika kita sudah diberi status yang otomatis mendatangkan tanggung jawab. Yang kedua, kita dibekali lagi yang namanya Injil atau firman Tuhan.
Tuhan menyediakan fasilitas untuk hidup baru, yaitu firman-Nya. Pertanyaannya, apakah kita sudah belajar atau belum? Nah ini, kita sudah haus akan firman atau belum? Kita sudah baca Alkitab atau belum? Apakah semangat kita merenungkan firman Tuhan itu masih tetap terpelihara waktu kita pertama kali menerima Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Karena sejatinya kelahiran baru, hidup yang baru itu selalu dimulai dari pikiran yang diubahkan, paradigma yang baru. Dan itu hanya bisa diperoleh ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan itu memberi pencerahan di dalam pikiran kita. Pikiran kita dicerahkan. Dengan ini, dan ini didapat hanya dengan kita mendengarkan yang namanya firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak demikian, kita nggak akan bisa memenuhi proses ini. Kita nggak akan bisa beroleh hidup yang baru. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, dan firman Tuhan itu tadi termasuk dari segala sesuatu yang kita butuhkan itu. Selanjutnya di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24 ya. Ayat yang kedua-dua langsung, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsumu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi pembaharuan itu dimulai dari dalam. Dikatakan tadi diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Roh dalam pikiran itu kelihatan enggak? Enggak. Yang berarti itu adanya di dalam. Kalau dalamnya bagus, pasti nanti keluarnya juga bagus. Kalau luarnya bagus, belum tentu dalamnya bagus. Makanya lihat orang itu dari hatinya. Dan itu akan terlihat orang itu dari setiap motivasinya. Dari kita berbicara hati ke hati, kita dapat mengenal orang itu lebih dalam. Kita bisa mengenal hatinya. Kalau dalamnya bagus, pasti luarnya bagus, Bapak Ibu. Pembaharuan itu dimulai dari dalam, lalu berbuah karakter Kristus untuk kita kenakan. Yang menjadi pertanyaan, pembaharuan apa yang Tuhan kerjakan? Pembaharuan apa yang Tuhan kerjakan? Itu kita bisa baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini sudah sangat sering kita baca, Bapak Ibu. Kalau saya firman, saya sering kali mengenakan ayat ini ya. Untuk memperoleh hidup yang baru, itu harus dimulai dari pembaharuan paradigma kita. Cara berpikir kita. Kata berubahlah. Kata berubahlah di situ Bapak Ibu mengenakan kata metamorfo. Metamorfo. Yang artinya transformasi. Di dalam biologi kita mengenal yang namanya metamorfosis. Dan metamorfosis yang terkenal, yang paling terkenal adalah perubahan dari ulat jadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Ini bicara perubahan yang sangat signifikan. Bagaimana dari ulat yang menjijikkan ya, lalu menjadi kupu-kupu yang indah. Dari ulat yang hanya bisa merayap bisa menjadi kupu-kupu yang bisa terbang.
Ini bicara perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang radikal, Bapak Ibu. Ini bicara perubahan yang radikal 180 derajat. Jadi menanggalkan manusia lama itu dimulai dari cara kita menanggalkan paradigma lama kita, cara berpikir lama kita. Lalu diisi dengan paradigma yang baru yang bisa didapatkan oleh perenungan akan firman Tuhan. Ya memang ini tidak mudah. Karena apa? Karena kita itu sudah sangat lama sekali diasuh oleh cara hidup nenek moyang kita. Kita berada di lingkungan yang jahat pula, Bapak Ibu. Belum lagi diri kita ini, belum lagi melawan diri kita ini yang egonya tinggi, yang serakah. Jadi tantangannya berat. Dari dalam, dari luar, dan dari cara hidup tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Yang ngomong pun ini juga jatuh bangun, sulit Bapak Ibu. Sulit sekali untuk menanggalkan manusia, cara berpikir lama kita. Meninggalkan kebiasaan lama yang sudah dibangun secara bertahun-tahun itu angel apa angel? Susah. Ya, susah sekali, butuh waktu. Butuh hal untuk membiasakan diri dengan cara hidup yang baru. Perlu dibiasakan kembali nih. Jadi habitnya perlu dibangun kembali. Habit itu apa ya? Yaitu kebiasaan. Kebiasaan kita harus kita bangun kembali, Bapak Ibu. Ini butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama untuk membiasakan hal yang baru. Dan itu yang namanya proses. Itu yang namanya proses. Dari ulat jadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Jadi ulat itu ya tidak langsung jadi kupu-kupu, tapi dia melewati satu tahapan, yaitu menjadi kepompong. Itu namanya inkubasi, Bapak Ibu. Jadi kepompong itulah namanya proses. Mungkin kita saat ini masih berada di dalam kepompong. Kita sedang diproses Tuhan, yuk nikmati. Karena apa? Suatu saat kita akan menjadi, Tuhan sedang menyiapkan kita untuk kita menjadi kupu-kupu yang indah. Butuh waktu yang panjang, butuh yang namanya proses yang tidak terjadi secara instan. Dari ulat jadi kupu-kupu itu tidak terjadi satu malam, Bapak Ibu. Saya baca ya 10 hari dari telurnya kupu-kupu itu jadi ulat, menetasnya itu selama 10 hari. Lalu dari ulatnya jadi kepompong 2 minggu. Ya, prosesnya dari ulat itu ya sampai membesar jadi kepompong itu 2 minggu. Dari kepompong jadi kupu-kupu itu 10 hari lagi. Jadi sekitar 1 bulan lebih. Jadi enggak secara instan 1 hari lalu jadi kupu-kupu, Bapak Ibu. Dan enggak boleh juga waktu jadi kepompong kita ini pasti akan jadi kupu-kupu yang indah. Akan aku bantu, aku gunting kepompongnya supaya cepat jadi kupu-kupu, supaya cepat keluar. Bisa seperti itu? Enggak bisa, itu akan malah merusak. Akan merusak yang namanya proses. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Jangan pernah kita ketika menghadapi proses ini, jangan pernah mencoba mencari jalan pintas. Jangan pernah kita memotong yang namanya proses, Bapak Ibu. Dan yang penting juga jangan kita buru-buru minta Tuhan supaya Tuhan itu menyelesaikan masalah kita. Loh, ki aneh ini. Kadang yang disampaikan di mimbar gereja, minta tolong Tuhan supaya masalahmu cepat selesai. Enggak. Kalau saya menyampaikan yang sebaliknya, Bapak Ibu. Jangan minta Tuhan supaya cepat-cepat beresin masalah kita. Tetapi minta Tuhan. Minta Tuhan apa yang Tuhan mau di dalam hidupku melalui masalah ini. Melainkan
coba kita tanya Tuhan, Tuhan lewat masalah ini apa rencanamu di dalam hidupku? Aku mau Engkau bentuk lewat proses yang Kau berikan ini. Aku nikmati segala proses yang Kau berikan, karena aku tahu nanti Engkau memberikan aku satu hidup yang lebih baik. Kehidupan yang indah seperti kupu-kupu. Tanya Tuhan dulu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ada Roh Kudus Bapak Ibu yang memberi kita kekuatan, kita percaya itu. Ada Roh Kudus yang terus menghibur kita saat kita lemah. Ada Roh Kudus yang memampukan hidup kita. Jangan merasa kita ketika mendapat masalah kita itu jadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Lalu membanding-bandingkan diri kita. Oh, enak ya dadi kae ya, nggak akan hidupnya seperti aku. Jangan istilah apa ya? Modern sekali itu playing victim. Merasa dirinya ini paling sengsara gitu. Merasa dirinya ini korban, tidak Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Ketika Tuhan memberi, mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan melampaui kekuatan kita. Dikatakan tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengan cara apa pembaharuan budi itu dapat diubahkan? Yaitu dengan perjumpaan akan kebenaran. Perjumpaan akan kebenaran. Kebenaran itu didapat melalui merenungkan firman Tuhan. Jadi secara singkat Bapak Ibu ada 3 perjumpaan dengan Tuhan. Saya kasih bahasa Inggris sedikit gak apa-apa ya. Love encounter. Ini teman-teman bahasa Inggris ini tahunya. Love encounter yang pertama, yaitu artinya perjumpaan dengan kasih. Yang namanya love kok. Perjumpaan dengan kasih. Yang kedua, power encounter, perjumpaan dengan kuasa. Yang ketiga, truth encounter, perjumpaan dengan kebenaran. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, ada 3 perjumpaan. Perjumpaan dengan kasih, perjumpaan dengan kuasa, dan perjumpaan dengan kebenaran. Masalahnya Bapak Ibu, orang Kristen itu kebanyakan ya senangnya itu berjumpa dengan 2 ini, 2 di awal ini, berjumpa dengan kasih dan berjumpa dengan kuasanya. Nggak salah juga Bapak Ibu, saudara itu boleh berjumpa dengan itu juga baik adanya. Namun jika kita tidak pernah berjumpa dengan yang namanya kebenaran, truth encounter itu tadi, kita nggak akan bertumbuh Bapak Ibu. Ya, perjumpaan dengan kasih dan perjumpaan dengan kuasa itu sifatnya instan, cepat. Tetapi kalau perjumpaan dengan kebenaran itu proses. Misalnya perjumpaan dengan kasih ya. Ketika ada orang yang mendengarkan khotbah tentang kasih ya, pemulihan hati Bapa, tentang pengampunan. Ketika dia tertolak di lingkungannya, dia datang ke gereja merasa dikasihi oleh Tuhan. Ketika mendengar pengampunan, penerimaan, dia merasa dikasihi oleh Tuhan. Dia merasa menangis, oh Tuhan Kau baik, aku merasa dikasihi. Aku seperti anak hilang yang Engkau sambut kembali. Itu perjumpaan dengan yang namanya kasih. Orang bisa nangis ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketika artakol ke depan, dia boleh sampai nangis gitu ya, sampai begitu merasakan kasih Bapa yang tidak dia dapat di dunia. Itu perjumpaan dengan kasih. Dan yang sering kita lihat juga yang kedua, perjumpaan dengan kuasa. Itu ketika Tuhan mengalami banyak mujizat Tuhan. Aku yang kemarin sakit, kakiku sekarang sudah sembuh. Itu semua karena mujizat Tuhan. Aku diluputkan dari bahaya. Ya. Ketika mungkin ada mobil gitu ya, kita nyabrang gitu, kita diluputkan dari bahaya, mau nabrak kita nggak jadi. Ya. Itu mujizat Tuhan.
Kita diluputkan dari bencana, kita dipulihkan ekonomi kita. Itu mujizat Tuhan. Itu pertemuan dengan kuasa Allah. Tentu tidak salah Bapak Ibu, kita mengalami pertemuan-pertemuan ini. Namun ada satu lagi yang banyak orang itu tidak suka, yang namanya pertemuan dengan kebenaran. Sebab ini enggak instan, ini butuh proses. Dan dampaknya itu enggak segera. Kalau mujizat kan segera ya. Orang bisa ikut KKR yang semula bawa tongkat gitu ya, pulang-pulang tongkatnya ditinggal. Ya, dampaknya instan. Tetapi kalau kebenaran itu tidak. Kita bisa baca firman setiap hari, mendengarkan firman setiap hari, tetapi kok rasanya kok hidup gini-gini aja ya, nggak ada perubahan. Gitu. Dampaknya nggak begitu terasa, atau rasanya itu lama banget. Saudara baca Alkitab tiap hari, tiap pagi, kayaknya nggak ada perubahan. Karena memang ini proses Bapak Ibu. Saudara harus haus akan firman, karena ini yang akan memperbarui pikiran kita. Pembaruan pikiran tidak secara mistis terjadi, tetapi butuh yang namanya proses belajar. Jadi pembaruan pikiran itu tidak secara mistis. Bapak Ibu ketika mau tidur gitu ya, lalu Bapak Ibu punya kerinduan tentang ini. Tuhan, aku ingin mengerti firman-Mu lebih dalam lagi, aku ingin dicerahkan pengertianku, aku ingin punya hikmat Tuhan di dalam hidup. Ketika Bapak Ibu tidur, lalu paginya Bapak Ibu sudah hafal Alkitab gitu? Tidak kan? Bangun-bangun pagi, wah aku ngerti kebenaran ini, wah aku lalu jadi orang yang bijak. Bisa demikian? Tidak terjadi secara instan, tetapi perlu yang namanya proses belajar. Kan dikatakan kan di dalam Alkitab, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan siapa? Kamu, memerdekakan kita. Yang namanya truth encounter, perjumpaan dengan kebenaran ini tidak mudah Bapak Ibu, karena butuh yang namanya konsistensi, butuh yang namanya pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran untuk kita mengerti kebenaran. Maka Bapak Ibu ya di gereja-gereja itu pendalaman Alkitab itu sepi daripada orang ikut KKR. Betul atau betul? Ya kan? Orang belajar pengajaran Alkitab itu sepi. Kalau KKR itu akan ramai kebanyakan. Karena apa? Itu tadi. Orang lebih suka melihat kuasa Tuhan daripada hikmat Tuhan. Saya pernah katakan di sini bahwa mujizat itu diadakan sebagai petunjuk arah, semeion, petunjuk arah Bapak Ibu. Pada waktu dulu ketika Tuhan Yesus dia berasal dari atas ya, untuk menunjukkan dirinya bahwa aku berasal dari atas, aku berasal dari surga. Orang-orang nggak percaya. Bagaimana? Saya percaya kepada anak tukang kayu, ya, dari anak seorang hamba, dari wilayah yang kecil, wilayah yang tidak diperhitungkan. Lalu Tuhan Yesus membuat mujizat sebagai apa? Petunjuk arah, untuk menunjukkan kepada mereka, aku benar-benar dari atas. Jadi saya pernah mengatakan pada Bapak Ibu, jangan membangun iman kita di atas mujizat. Bangun iman kita di atas yang namanya kebenaran. Saya pernah menyampaikan beberapa waktu lalu juga tentang beberapa murid Yesus yang meninggalkan dia. Karena apa? Dia mengikut Tuhan karena ingin mujizatnya saja. Dia sudah melihat banyak mujizat Tuhan, 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 2.000 orang lebih. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertolak di tepi pantai, mereka kembali datang kepadanya. Lalu Tuhan Yesus menegur, kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Dia minta mujizat lagi kan, murid-muridnya itu, ditegur sama Tuhan, kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Kamu cari aku itu karena kamu ingin cuma cari rotinya saja. Bukan karena kamu pengen tahu aku, bukan karena kamu pengen tahu pribadiku.
Maka dari itu Bapak Ibu, yuk jangan kita ngelirik dompetnya Tuhan, tapi kita ngelirik pribadinya. Kita cari tahu pribadinya. Kita mau mengenal pribadinya. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Seringkali ya orang itu beralasan, apalagi orang-orang yang sudah berumur gitu loh. Oh, aku sudah tua masih kah? Pusing kepalaku kalau buat mikir lagi gitu ya. Pusing pikiran, sudah nggak bisa nih, gampang lupa saya. Ya semoga Bapak Ibu nggak bosan ya kalau saya kasih contoh ini. Saya kan sering kasih contoh. Saya melayani jemaat di Nganjuk 1 bulan sekali. Itu umurnya Bapak Ibu kira kebanyakan itu ya. Ini semuanya 60 tahun ke atas. Tuwek. Mbah. Saya kalau panggil mereka itu, ini sudah nenek-nenek, ini kakek nenek saya. Karena memang sudah tua-tua, tetapi begitu semangatnya mengikuti pengajaran Alkitab. Dia bisa duduk di tempat duduk itu selama 3 jam mendengarkan orang bicara, ya, mendengar firman Tuhan disampaikan. Bisa bayangkan ya umur segitu, lungguh suwi-suwi karena ngrungokne wong ngomong kan gini ya. Kalau nggak gitu sudah nggak betah duduk, orangnya berdiri lalu jalan-jalan sebentar lalu duduk lagi, ya nggak apa-apa. Yang saya apresiasi itu semangatnya gitu. Kadang nggak jarang orang ke belakang gitu ya, karena orang-orang seperti itu kan sering ke belakang gitulah. Yang saya apresiasi itu semangatnya Bapak Ibu. Dan mari jangan kita menjadikan alasan-alasan itu untuk kita tidak mau belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, menurut UNESCO ya, Indonesia ini darurat literasi. Literasi itu apa? Kemampuan menulis, membaca, dan mengolah informasi. Menurut UNESCO Bapak Ibu, di dalam 61 negara yang terdaftar, Indonesia itu berada di urutan 60. Bet isor dewe Bapak Ibu, darurat literasinya. Kalau perbandingannya itu dari 1000 orang, cuma 1 orang yang rajin baca, yang rajin, yang bisa menulis dengan baik dan mengolah informasi dengan baik. Makanya Bapak Ibu tidak heran ketika Pak Jokowi itu menjabat jadi presiden, seruan pertamanya apa? Mana ya tadi ya? Nah, seruan pertama Pak Jokowi adalah revolusi mental. Supaya apa? Mentalnya orang-orang di Indonesia ini ditingkatkan yuk gitu loh. Dan ini dimulai dari memperbanyak yang namanya literasi atau bacaan. Maka tidak jarang Bapak Ibu, banyak orang itu, apalagi orang Indonesia itu yang termakan berita hoax. Kenapa betul? Banyak ya kita dengar orang Indonesia itu banyak termakan berita hoax. Karena apa? Kemampuan literasinya yang kurang, mengolah informasinya, mencerna informasi, dan kebiasaan membaca. Saya ini juga, sekalipun saya masih muda daripada Bapak Ibu, saya ini juga orang yang terlambat untuk belajar Bapak Ibu. Saya dulu ini anaknya males baca, males mencerna informasi Bapak Ibu. Tetapi jangan jadikan itu alasan, mari kita lawan itu. Saya sadar ya, bahwa pendidikan itu sangat penting. Makanya saya mendorong untuk anak-anak muda ini, adik-adik saya ini, untuk yuk semangat belajar. Kalau mungkin ekonominya mampu, lanjutkan kuliah. Kalau mungkin tidak mampu, jangan berhenti belajar. Sekarang fasilitas ini kan, ya kita bisa cari tahu, gitu loh, segala hal pengetahuan. Mbah Google itu
Uteknya wis pinter sekali. Ditanya apa-apa tahu gitu loh. Jadi saya sering tidak setuju ya dengan pengertian orang-orang tua ya, yang sering ketika saya ngobrol gitu mereka mengatakan, nyapo sekolah dhuwur-dhuwur telele, lha kae lho. Wong S2, tanggomu lek S2 kalau buktine yo nganggur. Seringkali seperti itu kan. Saya seringkali mendengar seperti itu. Saya tidak setuju ya dengan hal itu. Memang sekolah tinggi itu tidak menjamin orang sukses di masa depan. Siapa sih yang tahu orang sukses di masa depan nanti? Kan mesti banding, oke S2 kalau nganggur kalau SD kalau iso duwe bisnis yang diperbandingkan seperti itu, enggak usah sekolah dhuwur-dhuwur le. Seperti itu. Mbak, dia ya orang itu hanya mengambil secuil data lalu untuk pembenaran dirinya. Kadang yang ngomong seperti itu biasanya sekolahnya juga enggak tinggi. Kayak gitu. Dia hanya mengambil secuil data lalu untuk pembenaran diri. Namun tidak melihat data keseluruhan. Memang sekolah tinggi tidak menjamin orang sukses di masa depan. Namun jika kita tanyakan kepada saudara dan bapak ibu dan saya, peluangnya lebih tinggi mana orang yang mengenyam pendidikan dengan orang yang tidak mengenyam pendidikan sukses di masa depan? Yo, peluangnya luweh nganu ndi? Wong sing gak sekolah mbek wong sekolah. Ya orang sekolah. Orang sekolah, dia bisa baca tulis hitung, pengetahuannya luas, relasinya banyak. Makanya Bapak Ibu, mari kita semangat untuk belajar. Maka dari itu Bapak Ibu, manusia itu sejatinya adalah makhluk pembelajar. Di saat manusia itu berhenti belajar, sesungguhnya pada hakikatnya manusia itu mati. Bukan mati secara fisik, tetapi ketinggalan. Ya, makanya bisnis sekarang itu sudah memasuki eranya online. Jadi kalau toko-toko baju dia masih ngotot tetap toko fisik ya, dia tidak merambah dunia online. Ya jangan salahkan kalau tokonya itu tertinggal. Itu juga kita. Sekarang kan sudah banyak yang punya smartphone kan, HP pintar kan. Kayaknya sudah nggak ada sekarang yang pakai HP hitam putih. Mungkin masih ada 1-2 orang. Karena apa? Karena kita mengikuti perkembangan zaman. Kita mau belajar supaya tidak tertinggal. Nah, mari Bapak Ibu kita semangat untuk belajar karena ini yang memperbarui pikiran kita. Di belakang sana banyak buku-buku tentang teologi, tentang kehidupan. Tiap bulan selalu dikirimi dari Jakarta. Itu ada perpusnya kecil lah. Bapak Ibu bisa ambil, bisa baca. Bapak Ibu. Ya kalau sudah selesai nanti dikembalikan ya. Bapak Ibu tidak akan mengenal Tuhan dengan benar kalau tidak berusaha untuk mengenalnya. Dan bagaimana kita bisa dikenalnya kalau kita tidak pernah mengenalnya? Pikiran punya kekuatan yang dahsyat Bapak Ibu untuk mengubah gaya hidup kita. Maka perlu untuk kita menanggalkan pola pikir kita yang lama dan menggantinya dengan pola pikir yang baru. Mungkin kita bukan dari latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi percayalah Bapak Ibu, barang siapa yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, merenungkan firman-Nya, maka Roh Kudus akan memberi hikmat kita, membantu kita untuk mengerti Bapak Ibu. Satu kalimat yang sering saya ucapkan kepada kaum muda ya. Kalimatnya gini, menabur pikiran, menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Jika yang ditabur di dalam pikiran adalah firman Tuhan, maka pada akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang dibangun dan kebiasaan itu menjadikan karakter, yaitu karakter Kristus. Ya kan, pikirannya yang diisi firman Tuhan, yang keluar pun juga akan karakter Kristus. Itu.
Jika yang kita berpikiran adalah firman Tuhan, maka karakter yang muncul adalah karakter Kristus yang menjadikan kita sebagai manusia yang baru. Ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Enggak ada. Itu cari sendiri ya. Saya bacakan aja. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, melainkan Kristus hidup di dalam diri kita. Musuh yang paling utama, yang terberat adalah diri kita sendiri sebenarnya. Ini spirit yang iblis bawa, mencintai diri sendiri. Makanya Bapak Ibu, mari kita menanggalkan keakuan kita dan memberi diri untuk digarap, diproses oleh Tuhan menjadi manusia-manusia yang baru. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa.